Kalau ambil daging ya sangat oke ini kalau kita buat daging. Cocok banget Pak ini. Oke, nah ini saya jual seharga kiloannya 80. 80.000. Yang sana itu, yang satunya ini, blackhead ini hasil susu Kalvolak sehari 1 kali. Dijual 2 ekor itu 3 juta. 3 juta 2 ekor. Oke, jangan-jangan F1 itu kan blackhead ini. Kalau bibitnya bagus, pakannya kita juga harus bagus supaya hasilnya optimal. Kalau bibit kita kurang bagus, pakan kita juga harus bagus supaya kondisinya naik daripada kondisi bibitnya. Kalau bibit kita tidak bagus, pakan kita tidak bagus ya kis kita untuk jurjuran, nggak apa-apa. Jadi intinya jangan FOMO ya Pak, Ya, betul, peternak domba ini. Jangan FOMO, betul. Jangan ikut-ikut, jangan sekedar ikut-ikutan. Betul. Dipersiapkan semuanya. Belum bunting. Belum bunting. Kalau bunting ya bonus itu Pak. Nggih. Nah ini bunting Mas, ini ada seperti ini. Ini belum sapi ini. Ini sebenarnya F3, tapi saya kok enggak pede ngomongnya karena warnanya putih. Bingung enggak? Induknya ini F2 ini. Asli F2 ini. Oh ini F2? Ha. Seperti ini F2, ini F2, kalau ini F1. Nah ini anaknya kayak gini. Bentuk apa ya, bodinya itu kan lumayan gitu. Maksudnya dari lebar dada, bentuk kepala itu sudah kedorber, cuma warnanya itu putih. Putih. Coba Mas, dari bawah Mas. Sini. Lumayan. Bentuknya itu sudah lumayan. Kalau ambil daging ya sangat oke ini kalau kita buat daging. Cocok banget Pak ini. Gila ini saya jual seharga kiloannya 80. 80.000. 80.000 per kilo. Kalau sudah sapih nih, ini kan belum sapih. Nanti Lebaran 2 minggu sudah sapih dia. Ini ku cemple-cemplenya. Terus ini ada F1 Suffolk Mas, jantan 2 ekor. Mana ya? Ini cross Texel, jantan-jantan ada 4 kalau nggak salah, sama cross Moreno 1. Itu kiloannya 70 Mas, masih kecil soalnya. Kiloannya 70. Umur berapa Pak yang ini? Ini sapi ini. Oh sapi. Nggih, sapi 3 bulan. Semuanya sapi. Tapi masih belum disapi, masih sama induknya. Sebenarnya waktunya nyapi. Terus Suffolk ini F1 Suffolk. Nih. Ini 3,5 free ongkir. Ini. Wah, 3,5 free Jantan ongkir. ini. Sama itu yang satu duduk ini. Oh, itu. Nah, ini. Yang ini 4 juta free ongkir. Dia lebih besar, bobotnya sekitar 32 kilo. Kalau itu masih 30-an kilo, sekitar 30. Oke. Free ongkirnya kemana ini Pak? Sejawa. Sejawa. Jawa, nggih. Sejawa. Ada yang ekonomisan, Mas. Ini kembar, ini tidak dapat susu induknya. Ini umur 3 bulanan. Ini yang satu cepit sana itu, cepit kepala hitam, ada avatarnya putih. Yang sana itu, yang satunya ini, blackhead ini. Ini hasil susu Kalvolak sehari 1 kali. Dijual 2 ekor itu 3 juta. 3 juta 2 ekor. Nggih, jantan F1 itu kan blackhead ini. Sudah besar. Sudah besar, 3 bulanan. Yang satunya ini loh. Iya, buat daging aja itu. Ganti Kalvolak, untuk ganti Kalvolaknya aja. Induknya mati kemarin kayaknya. Mati. Itu, Oh yang ini berarti betina ya Pak? Ya, betina nyusoni itu. Ini yang lagi di kedap gitu. Ini yang lagi di koloni sama jantan.
Oh ini jantannya pakai dorper full blast. Iya, jantannya pakai dorper. Full blast. Sementara masih seneng sama dorper. Ya yang lainnya juga senang tapi masih lebaran belum kuat beli. Suflok juga senang, Texel juga senang tapi belum mampu beli. Nah Pak ini kita sharing-sharing aja ya Pak. Iya, monggo. Nah Pak untuk tantangan beternak domba saat ini apa ini Pak? Saat ini tantangan peternak domba itu harganya turun. Harganya turun. Itu kan harga baru Mas yang tadi di review tadi. Kalau biasanya kan F1 dorper itu kan 120 gitu. Iya. Betina. Itu kan harga-harga sekarang. Jadi kalau kita lihat memang pas puasa itu tiap tahun pasarnya pasti lesu karena masyarakat itu untuk kebutuhan beli domba, bibit domba itu dipending dulu untuk memenuhi kebutuhan hari raya. Untuk beli jajan, untuk beli baju dan lain sebagainya gitu. Selain harga yang turun itu ada lagi nggak Pak ini tantangan beternak domba saat ini? Apa ya? Menurut kami masih itu. Masih harga ya? Ya, di harga. Nah, kalau harga turun itu ada pengaruhnya sama domba-domba impor ini nggak Pak? Menurut kami tidak. Enggak ya? Tidak. Yang banyak turun itu justru yang lokal. Oh malah lokal? Ya, kalau jenis itu ya turun tapi dikit. Kalau domba impor nggak turun malah. Domba yang impor nggak turun. Yang banyak efek turunnya itu justru yang lokal. Kambing pun gitu. Kambing yang speknya mahal untuk hobi itu harganya juga tidak turun. Meskipun pasarannya sepi gitu. Beda ya. Harganya turun dengan pasaran sepi kan beda. Ya memang pasarannya sepi, agak sepi tapi harganya tetap stabil. Nggih. Merasa gitu. Apa lagi? Oh ini Pak, ini kan sekarang kan banyak domba-domba impor. Nah ini kan teman-teman juga banyak yang komen ini Pak, netizen ini. Ini untuk penjualan untuk domba impor ini sulit atau malah semakin mudah ini Pak? Sebenarnya kita tidak usah risau dengan hadirnya domba impor atau apa-apa itu. Semua itu punya pasarnya sendiri-sendiri. Domba yang impor yang mahal itu punya pasar sendiri. Yang medium crossnya impor itu juga punya pasar sendiri. Yang lokal juga tetap pada pasarnya sendiri. Jadi kita fokus bagaimana peternakan kita itu hasilnya bagus. Sebenarnya itu aja. Nggak usah mikir harga macam-macam. Nah buktinya gini, kita ambil contoh kambing bur. Itu kan datanya lebih dulu daripada dorper. Iya. Dorper kan barusan ini 2019 atau 2018 ya masuk Indonesia. Kalau bur itu kan sudah 2011 atau 2012. 2012-an itulah. Itu sampai sekarang harganya juga tetap mahal, tidak turun. Yang impor gitu. Dan sampai sekarang orang impor kambing bur juga masih tetap jalan gitu. Terus yang crossnya Texel itu harganya sampai sekarang masih lebih mahal dari domba lokal. Padahal itu dikembangbiakkan mulai Presiden Soeharto. Gitu. Jadi seperti itu. Kalau barangnya bagus, insya Allah harganya ya tetap bagus. Gitu. Kalau barangnya yang menengah ke bawah harganya juga sama. Pokoknya harga itu sesuai dengan barang menurut kami menurut kami seperti itu. Tinggal kita menjaga kualitas peternakan kita seperti apa ya itu intinya di situ. Jangan bingung dengan harga. Itu. Kalau di Hilwaya Farm ini jenis domba yang paling diminati apa ini Pak? Cross dorper. Cross dorper ya. F1 dorper, F2 dorper, F3 dorper, terutama yang blackhead. Oh yang blackhead. Mengikuti bapaknya. Itu pasti cepat laku. Makanya kan jarang masih sini. Soalnya kadang masih 12,5 itu sudah dibeli. Itu karena harganya kan masih murah kalau timbangan gitu. Nah, ini Pak, ini tips untuk peternak pemula yang ingin mengawali beternak dengan domba impor ini apa ini Pak? Jadi gini, cadangan manajemen keuangan itu juga berpengaruh terhadap kekuatan kita bertahan dalam bisnis. Misalkan saat sepi, pasar sepi puasa ini ya,
puasa menjelang lebaran itu kan pasar agak sepi. Lah kalau kita itu tidak ada manajemen keuangan yang bagus, kita akan bingung untuk beli pakan. Tapi kalau kita ada save money yang bisa untuk beli pakan beberapa bulan ke depan, insya Allah kita tidak akan panik menjual. Itu jadi aman, itu juga penting. Makanya harus ada uang aman di rekening untuk pakannya misalkan 2 bulan ke depan atau apa supaya kita tidak panik menjual. Akhirnya jual murah seperti itu. Itu yang bikin harga rusak juga itu ya, Pak. Jurjuran itu ya. salah Jurjuran. satunya itu salah satunya. Uang kepepet. BU Nggih, butuh uang. Jadi intinya itu sedia saldo pakan Pak nggih. Ya kalau saya loh, Ge. Kita manajemen keuangannya juga seperti itu. Nah, itu tadi kan ini Pak, yang tips beternak. Nah, sekarang tips untuk jual beli untuk pemula ini apa ini Pak? Barangnya kita baguskan dulu. Kalau kita ingin barang kita di laku mahal, barang kita harus bagus. Kalau kita ingin cepet-cepetan, ya jual murah. Kalau jual murah, barang kita bagus, berarti kita rugi. Kalau barang kita bagus, kita jualnya juga harus bagus. Dan kita jangan terburu-buru menjual. Disantai gitu jualnya. Nanti insya Allah laku. Kalau barang kita yang menengah ke bawah, secara kualitas ya dijual jur-juran rego ya monggo, nggak apa-apa. Nah, ini terakhir ini Pak, harapan jenengan untuk peternak domba di Indonesia ini apa untuk kedepannya ini? Jadi semuanya ini harus dipersiapkan tentang manajemen kandang, manajemen pakan, manajemen keuangan itu dipersiapkan supaya tidak kalah dengan bakul-bakul belanja-belanja pasar gitu. Maksud kula ngoten. Maksudnya kalau dinyang murah langsung dikekne jual-jualan rego supaya tidak terjadi seperti itu. Makanya harus dipersiapkan semuanya. Jadi kita punya daya tawar yang lebih tinggi. Selain itu, kalau kondisi ternak kita juga harus bagus. Kondisinya pokoknya harus bagus. Jangan asal ternak gitu aja. Kalau bibitnya bagus, pakannya kita juga harus bagus supaya hasilnya optimal. Kalau bibit kita kurang bagus, pakan kita juga harus bagus supaya kondisinya naik daripada kondisi bibitnya. Kalau bibit kita tidak bagus, pakan kita tidak bagus ya is kita untuk jurjuran nggak apa-apa. Jadi intinya jangan FOMO ya Pak, Nah, untuk betul, peternak iya. domba ini. Jangan FOMO, betul. Jangan ikut-ikut, jangan sekedar ikut-ikutan. Iya, betul. Dipersiapkan semuanya. Bagi teman-teman peternak se-Indonesia, kru subscriber Asblanas gini. Ini barangkali menginginkan untuk membeli ternak dari kami, monggo. Alamat kami ada di Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Nah, ini bisa kirim-kirim se-Indonesia gitu. Pokoknya ada rute travel, kita kirim insya Allah siap. Amanah Terus, ya Pak? sama amanah. Kita nomor HP 081 35 93 99909. Dengan kami Nanang Muhyiddin. Nanti kami baru monggo pilih yang mana boleh. Pokoknya Bebas pilih. bebas pilih. Pilih nanti transfer kirim. Asblanas Jaya Jaya Jaya.